Saudara, rekan semua, malam ini kita melanjutkan ya mengenai materi jalan penebusan. Yang sebelumnya kita sudah membahas bagian 21 itu tentang perspektif dosa ya. Kita sudah mengupas dalam ya tentang arti dosa itu ya dari berbagai sudut dan implikasinya atas hidup kita kalau kita punya pengertian dosa yang benar. Ya Bapak Ibu, karena kalau bicara soal penebusan ya kita harus tahu ya kan apa yang ditebus ya, kita itu ditebus dari apa. Nah, kita sudah belajar bahwa kita ditebus dari dosa kita ya. Dosa itu kan kemarin kita sepakat ya dalam perjanjian baru lebih mengarah definisinya atau pengertiannya sebagai kemelesetan ya, meleset dari kehendak Allah. Dan kita tahu bahwa kita memang hidup dalam dosa dalam konteks hidup dalam kemelesetan. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau term kita ya sebagai orang Kristen ya, kalau dibilang hidup di dalam masih dalam dosa itu bisa benar tapi bukan pengertian secara umum ya. Kalau secara umum itu dosa artinya kan ya pelanggaran moral ya, pelanggaran moral ya, sesuatu yang jahat ya. Tapi kalau kita masih meleset ya, tapi kemelesetan itu eh, kita tidak melakukan kejahatan yang melanggar moral secara umum ya, kita bisa tetap dikatakan berdosa dalam arti kita masih dalam kemelesetan ya. Nah Bapak Ibu, tekad kita ya dalam Zoom ini, dalam komunitas ini, kita mau hidup di dalam Tuhan, artinya kita on the track, tidak meleset ya. Kita mau apa yang Tuhan sudah buat jalannya buat kita, rencananya buat kita mau ikuti. Tapi masalahnya memang begini Bapak Ibu, dalam nurani terdalam kita mau ikut jalan Tuhan ya, mau sebenarnya. Tapi ada hukum yang bekerja di dalam kita, yang kita tahu itu namanya hukum dosa ya, yang sudah kita bahas beberapa pembicara juga ya, yang selalu mengarahkan kita, memelesetkan kita ya, menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi seringkali ya Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu yang kita tidak kehendaki sebenarnya, tidak mau ya, atau bahkan lebih jauh lagi, kita melakukan sesuatu yang kita sebenarnya belum tahu bahwa itu meleset ya. Terutama mungkin hal-hal yang masih secara moral etika itu tidak masalah gitu ya. Misalnya kalau dulu saya punya kebiasaan misalnya nonton ya, setiap 2 minggu sekali itu harus nonton film, atau setiap film baru itu harus nonton gitu ya. Nah kebiasaan nonton kan secara moral etika umum kan bukan sesuatu yang salah gitu ya, sesuatu yang berdosa tanda kutip ya kalau dalam pengertian umum. Tapi setelah kita ikut jalan Tuhan, mengerti firman yang semakin banyak, kita tahu bahwa kalau kita masih punya kebiasaan itu berarti kita masih hidup dalam kemelesetan. Ya, meleset. Ya, karena kita menonton itu karena sebenarnya ingin mengisi waktu, ingin merilekkan, ingin memenuhi keinginan daging kita, ya. Tidak ada tujuan lain ya, bukan berarti menonton film di bioskop itu salah, bukan ya. Kalau kita menonton itu ada tujuan, ada manfaat ya, seperti Rasul Paulus kan, yang penting ada berguna dan bermanfaat, terutama ya buat kita makin mendekat pada Tuhan ya, mendekatkan kita pada sesama kita, ya itu sesuatu yang baik ya, karena ada tontonan-tontonan juga yang bisa menginspirasi kita. Jadi kita melihat sekarang segala sesuatu, kata Paulus, diperbolehkan, segala sesuatu ya bisa dilakukan sepanjang ya kita tahu itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya, itu bermanfaat, berguna buat apa, pencapaian tujuan kekekalan kita ya Bapak Ibu. Itu jadi saya ingatin lagi bahwa eh, materi ini yang kita bahas ya mengenai jalan penebusan itu Bapak Ibu saling terkait ya. Kita akan bicara soal makna penebusan. Nah, ini uh, secara umum kita tahu bahwa ya kita sudah ditebus ya oleh Tuhan ya. Udah hafal lah bahwa kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, karena
Tuhan Yesus lah yang menebus kita dari dosa. Nah, itu suatu yang umum yang kita sudah tahu ya. Tapi gini Bapak Ibu ya, kita mau menggali lebih dalam supaya kita memahami makna penebusan itu sampai itu ya menggerakkan kita untuk mencapai tujuan keselamatan. Yang saya ulangi ya. Jadi kita harus memahami tentang penebusan ini ya, yang mungkin sudah menjadi bahasa umum, bahasa jargon gitu ya. Sebagai orang Kristen itu tahulah Tuhan Yesus itu menebus. Tapi bagaimana memaknai penebusan ini sehingga makna yang kita terima, pengertian yang kita dapat itu semakin menggiring ya, mengarahkan kita kepada tujuan keselamatan ya, yaitu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, kita dilayakkan masuk di dalam kerajaannya menjadi anggota keluarga kerajaan. Kan itu ya. Itu intinya. Artinya bagaimana ya mindset pola pikir penebusan ini bisa menjadi penggerak juga, pendorong kita untuk hidup di dalam kekudusan Allah ya. Untuk kita makin bisa hidup suci, hidup kudus. Jadi artinya uh, saya berharap ya materi-materi yang dibagikan ya, minimal apa yang saya sampaikan, saya punya kerinduan kita sama-sama ya menerima pengajaran ini bukan sebagai pengetahuan teori gitu yang kita tahu ya, bukan soal tahu-tahuan ya. Sebenarnya Bapak Ibu, materi ini banyak didapat ya di internet ya. Saya mendapatkan juga dari buku, dari internet gitu ya. Tidak ada yang apa belum pernah digali sebenarnya. Tapi saya mencoba materi-materi tentang keselamatan, tentang penebusan itu punya implikasi yang makin dalam gitu loh ya. Saya mempelajarinya itu bukan hanya otak saya yang tahu, tapi hati saya yang bergelora, hati saya yang apa yang tercerahkan, yang punya kekuatan dari dalam untuk kita menjalani jalan keselamatan dari Tuhan Yesus, jalan penebusan dari Tuhan Yesus, ya, jalan kesucian dari yang sudah diteladankan oleh Kristus. Ya. Kristus adalah yang manusia pertama yang bisa menunjukkan jalan keselamatan, jalan kesucian. Ya. Tuhan Yesuslah jalan itu. Ya, bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah itu kita harus contoh model perilaku Kristus. Ya. Jadi bagaimana pengertian penebusan ini, ya ujung-ujungnya bisa membuat kita makin bisa hidup suci, hidup kudus itu. Ya, kemarin juga sebenarnya pengetahuan kita tentang dosa, ya, pengertian kita tentang dosa, kalau hanya teori saja, hanya tahu, ya, di kuis itu kita bisa jawab, tapi tidak berimplikasi, tidak berdampak, ya, pada uh, hidup kita yang makin suci, makin kudus ya, menjadi sia-sia menurut saya. Ya, Tuhan Yesus tidak dikesankan, ya. Allah tidak dikesankan oleh seberapa kita tahu, seberapa luas pengetahuan kita, tidak. Allah pasti akan tergerak, digerakkan hatinya kalau melihat kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ya, kalau kita walaupun sedikit yang kita tahu, tapi yang menjalani pengertian yang walaupun sedikit dibanding orang lain itu kita 100% menggumuli dan merubah, mendorong kita hidup makin suci, makin kudus, makin benar di hadapan Tuhan, ya, dengan melakukan mengerjakan keselamatan yang prakteknya adalah dengan mematikan tadi Pak Tarus bilang pangkalan-pangkalan dosa ya, kita di hati kita itu dibersihkan ya dari pangkalan-pangkalan itu dan digantikan dengan benih ilahi yang adalah Roh Kudus sendiri. Nah, itu ya harus semakin bisa ke arah situ. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya coba kalau buat saya keberhasilan dari materi ini ya seberapa pikiran kita makin dikuasai ya oleh
kebenaran tentang penebusan ini, sehingga kita memahami ini, ya, bahwa kita ini sesungguhnya orang-orang tebusan. Ya, status kita adalah orang-orang tebusan. Ya, jadi materi jalan penebusan harus membuat kita punya kesadaran penuh bahwa kita ini orang-orang tebusan. Ya. Nah, makna orang tebusan itu apa? Nah, itu yang harus kita gali, ya. Bukan sesuatu yang ya sudah sewajarnya lah, ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh take it for granted gitu, ya. Kita merasa bahwa ya seharusnya Tuhan yang menebus kita lah, ya, sudah sewajarnya gitu, ya, tanpa ada konsekuensi apa-apa, ya, tanpa kita merasa dituntut, ya, karena sudah ditebus kita nggak merasa bahwa ada suatu tuntutan buat kita, ya, menganggap itu hanya kasih karunia saja, selesai, ya. Yang memang menebus Tuhan kan, yang menebus itu kan Tuhan, kita nggak bisa, jadi itu sudah, ya, 100% urusannya Tuhan, kita cuma terima saja, ya. Nah, kita mau belajar bahwa ya memang penebusan itu kasih karunia Tuhan, ya. Kita tidak ada bisa memberi andil sedikit pun, ya, dalam hal penebusan ini. Hanya Tuhan Yesus yang melakukan buat kita tanpa diminta, ya, tanpa usaha kita Tuhan sudah memberikan. Tapi yang kita lakukan adalah kita harus menerima, ya, penebusan itu, menjadi meresponi. Nah, meresponinya tentu dengan cara yang benar yang Tuhan harapkan sebenarnya, ya. Kita akan nanti belajar bahwa kalau namanya ditebus, ya, ada orang yang menebus itu pasti punya tujuan, ya. Seperti Bapak Ibu kalau menggadaikan sesuatu, ya, nggak punya uang terus ada motor gitu, ya, digadaikan dulu lah, ya, karena uh, ada kebutuhan, ya. Nah, itu pasti ada tujuannya kan, kenapa digadaikan. Nah, setelah digadaikan terus kita mau menebus motor itu juga pasti ada tujuan kenapa kita menebus motor itu, ya, pasti ada tujuan, ya. Nggak mungkin kan kita menebus motor itu dari tukang gadai, habis ditebus terus dibiarin aja. Udah, motor saya udah balik ke rumah, ya sudah, dibiarin aja, nggak dipakai, nggak dirawat, ya nggak mungkin. Nah, ini juga Bapak Ibu, eh, kalau kita harus tahu persis Tuhan tuh menebus kita itu untuk apa gitu. Ya, untuk apa? Ya. Nah, biarlah nanti pengertian itu menjadi apa ya, suatu yang menguasai pikiran kita, menjadi pola pikir kita, ya. Jadi kita bisa bertindak, ya, bisa merasa sebagai orang-orang tebusan yang benar di hadapan Tuhan. Oke, kita mau, ya, next, ya. Nah, pengertian penebusan dulu, ya. Nah, kita sedikit belajar, ya. Jadi ini saya ambil dari sebuah buku, ya, yang mendefinisikan penebusan, ya. Penebusan itu apa sih, gitu, ya? Nah, adalah satu pembayaran, satu harga, ya, demi untuk mendapatkan seseorang atau sesuatu, ya. Jadi harus membayar untuk dapatkan seseorang atau sesuatu. Nah, seseorang itu bisa nyawa, budak, istri, mungkin, dan lain-lain, ya. Jadi bayar sesuatu, membayar pakai uang untuk dapatin seseorang atau sesuatu, ya, barang manusia, barang gadaian, dan lain-lain. Jadi kayak ada barter gitu, ya, membayar sesuatu yang bukan milik kita, ya, menjadi milik kita, gitu, ya. Nah, praktek penebusan ini sudah lazim di zaman dulu maupun sampai sekarang, ya, terjadi di berbagai bidang, ya, pengadilan, perbudakan, politik, ekonomi, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam praktek-prakteknya seperti apa. Nah, sebelum lebih jauh, ya, Bapak Ibu kalau belajar Alkitab dalam bahasa asli, ya, ada beberapa bahasa asli yang diterjemahkan sebagai penebusan. Jadi nggak hanya satu. Ya. Dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat bahasa Ibraninya itu geulah gitu, ya, itu artinya memang penebusan. Atau dipakai kata padah, berarti itu juga melepaskan atau membebaskan. Ya. Nah, mungkin saya tidak terlalu paham ini saat kapan ini dipakai. Atau kata gaal, ya, artinya memberikan pembebasan dengan melakukan transaksi pembayaran. Atau maksa, ya, memperoleh kembali. Nah, ini beberapa kata, ya, dalam bahasa Ibrani yang ya artinya sebenarnya penebusan gitu, ya, menebus. Nah,
Dalam bahasa Yunani saya menemukan hanya satu kata ya, apolutrosis, ya, artinya redemption, ransom in full, tebusan secara penuh. Redence ya, pembebasan dari sesuatu, atau deliverance ya, pembebasan, deliver. Liberty ya, pembebasan. Nah itu eh, kalau ada pengertian tentang penebusan itu, bahasa-bahasa bahasa asli itu seperti yang ada di slide ini. Nah, kita coba ya, sebelum kita memaknai penebusan itu dalam arti spiritual, rohani ya, sebenarnya kalau kita memahami dalam berbagai bidang ya kehidupan ya, yang sehari-hari terjadi ya dalam kehidupan manusia, kita akan lebih bisa kuat loh memahami penebusan Tuhan itu. Ya, jadi mindset kita makin clear gitu, makin dikuatkan ya, bahwa kita memang orang-orang tebusan yang punya punya tugas, punya apa ya, kewajiban sebenarnya ya, punya konsekuensi yang harus kita lakukan. Nah, dalam praktek wilayah pengadilan, nah ini kan uh, keluaran sudah dibaca ya, jadi kemarin menjadi bacaan tahunan ya, jadi teman-teman sudah tahu ya. Nah, ya mungkin ada bisa bacain ya sambil saya minum dulu. Keluaran 21, 28 sampai 30. Silakan ada yang bisa bacain. Ini biar clear ya, ini di wilayah pengadilan. Oke, ada yang bacain. Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai 30, apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu lebih sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayar segala yang dibebankan kepada sebagai tebusan nyawanya. Oke, makasih Yandri ya. Jadi teman-teman tahu ya bahwa orang Israel itu ya diatur ya oleh hukum, kitabnya itu mengatur sampai ke wilayah sipil ya, wilayah pengadilan ya, wilayah hukum kemasyarakatan gitu. Jadi bangsa Israel itu satu negara yang uh, menggabungkan ya, jadi negara itu mengurusi sampai ke wilayah ini interaksi sosial ya. Jadi di sini kita lihat ya, kalau ada pemilik lembu ya yang sudah diperingatin berkali-kali ini ya, ini kan kalau sama sekali itu ya, lembunya melakukan kesalahan ya, lembunya yang salah ini ya, pemiliknya enggak. Tapi kalau pemiliknya sudah diperingatin bahwa lembu kamu itu harus dijaga ya, nggak bisa membahayakan orang, dan berkali-kali terus pemiliknya enggak apa namanya, eh, tidak mengabaikan itu sehingga lembunya menanduk mati seseorang ya. Nah, pemiliknya itu harus dihukum mati. Tapi ada jalan keluarnya nih. Jika dibebankan kepada uang pendamaian, uang tebusan, ini juga uang pendamaian, maka harusnya dibayar kepada sebagai tebusan nyawanya. Jadi ada uang tebusan, uang pendamaian, atau bahasa Ibrani kafar ya, sebagai pengganti nyawa dari si pemilik lembu dan lembunya itu yang melanggar tadi hukum. Ya, nah ini tidak bisa hanya minta maaf lah di sini ya. Maafkan aja tanpa ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya adalah membayar uang tebusan. Ya, jadi kalau di perjanjian lama itu ya, prakteknya
ya bukan hanya nyawa saja yang bisa dimiliki dengan uang tebusan, tapi juga barang, benda dan seterusnya yang digadaikan ya. Nah, praktek ini ya Bapak Ibu, kalau kita tarik ya ke wilayah perjanjian baru, ya eh, kan benar kan bahwa manusia itu sudah menggadaikan dirinya. Ibarat kita itu sudah menggadaikan diri kita dengan mengikuti jalan dosa, ya. Sebelum ada Kristus ya penebusan Kristus kematian Kristus kayu salib, kita itu sudah ada di ya kita kabarkan kerajaan maut itu ya, udah pasti akan dihukum aja. Tapi belum saat itu. Tapi kalau nggak ada jalan keluar, kalau nggak ada yang menebus ya, kita sudah ikut jalannya iblis ya, akan dihukum bersama iblis ya. Jadi kalau Tuhan Yesus menebus kita, itu artinya Tuhan membebaskan kita dari hukuman kematian. Nah ini harus kita sadari bahwa kematian Kristus itu benar-benar fundamental ya. Itu kasih karunia anugerah ya. Kita sebenarnya sejak Adam jadi dalam dosa, kita ada dalam hukum kematian ya, karena eh, Tuhan berkata kepada Adam ya, pada hari kamu memakan buah ini kamu mati. Ya, itu ada hukuman mati di situ ya, hukuman mati. Ya walaupun prakteknya Adam nggak nafsu mati, tapi ada kematian kan. Nah, itu sebenarnya menggambarkan bahwa sesungguhnya Adam itu diciptakan bukan untuk mati ya, itu hidup kekal ya, hidup hidup yang panjang yang bersama Tuhan dalam kekekalan, tapi karena dia berdosa maka ada kematian ya. Ya sekarang kita tahu bahwa manusia pasti akan mati ya, tapi mungkin setiap orang beda-beda ya panjang hidupnya ya sebelum kematian itu. Nah di sini Tuhan Yesus menebus itu artinya kita dibebaskan dari adanya hukum mati itu ya, hukum mati itu. Jadi ada yang menggantikan hukuman mati kita. Nah, ini kalau dilihat praktek di wilayah pengadilan itu ya, seharusnya pemilik itu mati gitu kan. Ya, tapi kalau dia memberikan uang tebusan, uang perdamaian, ya dia dibebaskan. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Ya, karena ini sebenarnya sumbernya apa? Sumbernya bahwa kehidupan kita tuh ada tatanan, ya. Orang-orang Israel saat itu ada di dalam hukum, ya, hukum tatanan negara apa bangsa Israel yang harus taati, ya. Orang tidak bisa lepas. Nah, kita juga manusia, ya. Manusia itu ada yang punya, ada yang kalau kita percaya ada Tuhan yang menciptakan, pasti kita percaya ada hukum-hukumnya, ada pengaturannya. Nah, ini sebenarnya sumber dari kenapa ada penebusan, ya, karena ada hukum, ada tatanan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau yang melanggar tatanan itu pasti ada konsekuensi. Ya, tidak bisa hanya dengan memberikan maaf, mengampuni tanpa ada konsekuensi. Ya, itu berlaku untuk semua Bapak Ibu ya, bahkan bukan hanya di wilayah yang Allah ya, kebenaran Allah gitu ya, tapi kalau kita lihat film-film ya, mafia atau dunia penjahat gitu ya, itu juga punya aturan ya, ternyata punya kode etik, punya ini juga ya. Karena kalau tidak ada rule, tidak ada hukum tatanan, tidak mungkin ada kehidupan. Ya, pasti ada kekacauan, ya, ada chaos. Jadi kehidupan bisa berlangsung kalau ada tatanan yang ditegakkan, ada hukum yang ditegakkan. Ya, jadi kalau kita sekarang melihat masyarakat ya suatu wilayah negara, suatu wilayah tertentu itu kacau, ya tidak ada chaos gitu ya karena kemungkinan besar hukum tidak ditegakkan, ya kan? Kalau karena hukum itu sebagai penjaga kehidupan ya yang berlangsung ya dengan teratur. Nah, kita juga menyadari bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya Tuhan tidak langsung bisa melepaskan ya, mentang-mentang Dia Allah gitu ya, langsung dengan sendirinya
aku ampuni aja ya, tanpa ada konsekuensi. Karena Tuhan mau memelihara kehidupan, ya kehidupan yang Dia ciptakan itu ada rule-nya, ada tatanannya. Nah, Tuhan juga apa namanya ikut rule itu yang Dia ciptakan sendiri gitu ya. Jadi Dia juga menolong dengan caranya, dengan aturannya, ya tidak bisa sembarangan. Nah, ini yang Bapak Ibu mesti kita pahami ya, bahwa pengampunan Tuhan itu tetap ada wilayah tatanan yang Tuhan tidak bisa suka-suka ya. Karena kalau Tuhan suka-suka terus melanggar tatanan yang dibuat sendiri, berarti Tuhan itu tidak berintegritas. Nah, tapi Allah kita yang kita percaya itu punya integritas, punya tatanan yang kita diminta untuk ikut ya, ikut bertanggung jawab ya. Makanya salah satu pilar kita menjadi orang Kristen yang benar adalah hidup yang bertanggung jawab. Oke, nah kemudian ya praktek dalam perbudakan. Nah, ini sering ya, praktek dalam perbudakan ya. Ya, budak itu apa? Manusia yang tidak memiliki diri dan hak hukum sama sekali ya. Ya, jadi majikan yang memilikinya sangat berkuasa atas budak itu, budak tersebut ya. Jadi ini waktu zamannya perjanjian lama itu sampai mungkin perjanjian baru ya, itu masih ada ya, apalagi perjanjian lama ya. Itu sudah lumrah nih manusia kelas 2 ya sebagai budak gitu ya. Jadi kalau orang mau membebaskan budak itu atau memiliki budak tersebut, dia harus membayar sejumlah uang ya. Uang tebusan ini dalam bahasa Yunani disebut lustron ya. Jadi nggak bisa langsung main kasih aja atau direbut aja, harus ada uang tebusan ya. Nah, di Alkitab ya kita belajar bahwa berulang-ulang ya dinyatakan Tuhan Yesus itu menebus kita dari dosa, itu maksudnya apa? Ya, bukan membeli dengan emas perak tapi dengan darahnya, ya, suatu harga yang tinggi ya. Oke, dibaca coba 1 Petrus 1 17 sampai 19 supaya jelas nih. Ada yang bisa bacain nggak? 1 Petrus 1 17 sampai 19 ya, bahwa Tuhan Yesus itu menebus kita bukan dengan emas dan perak tapi darahnya yang kudus. 1 Petrus 1 17 sampai 19, silakan. Ada yang bantu baca? 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 dan 18. 19 sampai 19 ya. Ayat 17 sampai 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu di dalam yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari segala cara dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke, makasih jelas ini ya. Bahwa Tuhan Yesus menebus bukan dengan emas perak tapi dengan darahnya yang mahal ya. Satu hari yang sangat tinggi ya. Ditebus dari cara hidupmu. Sebenarnya di sini udah kita sering bahas ya. Ditebus dari cara hidup kita. Artinya apa? Artinya ya cara hidup kita harus berubah, salah satunya ya. Kalau kita lihat di ayat ini, kita ditebus supaya cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup yang baru ya. Nah, kalau dikaitkan dengan perbudakan, sebenarnya kita itu dulu budak dosa ya. Berdosa itu yang apa, tuannya adalah iblis sendiri ya. Itu sebagai seperti majikan yang sangat berkuasa ya. Jadi kita itu tidak bisa lepas, pasti selalu kecenderungannya berbuat dosa. Budak itu artinya dia tidak punya kekuasaan, jadi pasti melakukan apapun yang disuruh oleh majikannya. Jadi kalau kita budak dosa itu kita seperti tidak berkuasa untuk melakukan dosa ya. Tidak ada perlawanan gitu loh. Ya, jadi sebelum
ada penebusan Tuhan Yesus sebelum kematian Yesus di kayu salib, ya manusia itu ada dalam sebagai budak dosa. Jadi kecenderungannya tuh pasti menyimpang, ya. Walaupun manusia dengan segala cara ya berusaha untuk mengatur dirinya untuk tidak melakukan dosa, ya, tapi akan pasti ada apa ya? Ada ruang yang dia tidak bisa ya. Mungkin dalam moral secara umum ya, jangan membunuh, jangan berzina gitu yang secara umum orang bisa ya. Manusia bisa untuk tidak masuk di situ. Tapi ya untuk hal kecil tidak ada jalan keluar. Pasti ya manusia itu akan berdosa, akan meleset gitu. Nah, itu ibaratnya budak ya. Tangkap ya, kalau disebut budak dosa itu artinya tuh kita kecenderungannya tuh pasti menyimpang ya. Mau kita berusaha apapun kita nggak punya kuasa ya, seperti nggak punya kuasa ya. Ya itu yang kita dengar di kitab Roma kan bahwa kita mau melakukan yang baik tapi yang jahat yang kulakukan. Ya itu kita ada sungguhnya budak dosa gitu. Karena kita tahu bahwa ada kuasa dosa ya, ada kuasa lain yang hidup di kita. Jadi kita ibaratkan kita sebagai budak ya. Nah, kalau uh, ada Tuhan Yesus yang mau merebut kita, menebus kita supaya jadi miliknya, artinya kita sekarang menjadi budak miliknya Tuhan ya. Memang budak dalam bahasa Yunani kan doulos ya. Kita doulosnya Tuhan. Nah, itu di sini asal apa awalnya gitu ya. Kita disebut menjadi budak atau doulosnya Tuhan ya. Artinya kita mau tidak mau ya harus mengikuti apa yang Tuhan mau sebenarnya. Kenapa kita menjadi doulos Tuhan? Karena Tuhan sudah membeli ya seperti yang di atas tadi. Kalau ada yang mau membebaskan atau memiliki budak tersebut, dia harus membayar uang kan. Nah Tuhan Yesus sudah membayar itu, bukan hanya dengan uang, dengan emas perak yang nggak ada seberapa, tapi dengan harga nyawanya yang sangat tinggi. Ya harganya Tuhan Yesus sebagai manusia sempurna itu sangat tinggi di mata Allah. Ini yang bisa menebus, yang bisa mengimbangi dosa manusia, ya bisa menjadi tebusan yang sepadan dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita yang tadinya budak dosa, kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat, kita sebenarnya sedang mendeklar kita menjadi doulos-nya Tuhan. Nah, ini yang apa ya? Eh, prakteknya orang Kristen banyak kan ya nggak ke sini gitu ya. Dia menyadari bahwa dia doulos-nya Tuhan. Artinya perilakunya apapun yang dikerjakan ya harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen yang sudah mengakui dengan mulut sebenarnya dia sudah mendeklar dia ditebus oleh Tuhan, tapi masih hidup sebagai budak dosa. Kecenderungannya berbuat dosa gitu. Ya ibarat budak pada umumnya ada orang yang sudah membeli gitu ya, tapi dia nggak mau taat sama orang yang membeli itu, ya maunya sendiri. Nah, kalau zaman itu itu budak itu pasti akan dihukum ya, kalau kalah mungkin bisa dibunuh kalau budak ini tidak tunduk pada orang yang sudah menebusnya, sudah membelinya dia. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kita pandangi penebusan itu punya konsekuensi kan ya dalam praktek manusia yang ada perbudakan saat itu ya. Kalau sekarang kan sudah dihapuskan ya. Tapi saat itu ya eh, konsekuensinya luar biasa gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan ya Bapak Ibu harus menyadari nih ya sekarang ini Bapak Ibu sesungguhnya adalah dulosnya Tuhan. Dalam pengertian ya kita harus mau tidak mau ya me, apa ya men-setting diri kita ya membuat diri kita ini ikut apa yang Tuhan Yesus mau karena dia yang sudah membeli kita dengan lunas. Nah, ini dalam wilayah perbudakan ya. Nah, ada juga praktek dalam wilayah politik ya, seperti tawanan perang ya. Uh, tawanan perang ini kalau hendak diminta kembali ya harus ditebus dengan sejumlah uang ya.
Jadi kalau kita lihat film gitu ya, atau mungkin yang terjadi juga ya dalam satu perang gitu. Kalau mungkin sekarang tuh Ukraina Rusia. Kalau ada tentara ya musuh yang ada di wilayah kita, negara kita misalnya, ya itu mau dibebaskan ya si misalnya tentara Rusia yang ditawan Ukraina, Ukraina itu mau dibebaskan, itu eh, tidak bisa dengan sendirinya kan, tidak mungkin si tawanan ini bisa membebaskan karena sedang dalam genggaman musuh. Jadi butuh intervensi dari pihak luar untuk membebaskan para tawanan ini. Jadi namanya tawanan ya, ditawan ya, itu udah ya sudah dikurung gitu, nggak bisa kemana-mana. Ya memang benar-benar butuh intervensi dari si negaranya itu ya untuk membebaskan dia. Ya, nah kalau mau dibebaskan ya tentu negara itu biasanya ada memberikan sesuatu. Biasanya juga ada namanya pertukaran tawanan kan, ya. Tapi tidak mungkin dengan cuma-cuma gitu loh. Pasti ada sesuatu yang ditukar gitu. Ada yang ditukar. Nah, ini kata penting. Nah, kata penting ya, ditukar, ada penukaran. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kita ini ya sebenarnya tawanan dosa ya, tawanan iblis ya kalau sebelum Tuhan Yesus mati kayu salib. Nah, manusia itu tawanan dosa ya, terbelenggu ya. Artinya apa? Ya, kalau kita masih dalam tawanan dosa ini ya, Tuhan tidak bisa melakukan rencana semula ya yang ingin kita diciptakan itu segambar dengan dia sebagai rencananya semula, nggak bisa karena kita terbelenggu, kita ada dalam tawanan. Karena itu ya perlu penebusan, perlu yang harus nebus gitu loh ya. Jadi ibaratnya manusia itu sejak zaman Adam itu masuk dalam tawanan perang, tawanan kuasa kegelapan ya. Nah, ini harus diakui ya. Nah, ada orang yang mungkin keyakinan lain tidak mengakui bahwa kita manusia itu ada dalam tawanan karena dia mungkin tidak mengakui adanya dosa ya. Tapi kita dalam kekristenan tahu bahwa kalau kita tidak ya ditebus oleh Tuhan, kita masih ada tawanan, ya, tawanan. Jadi kalau begitu dibayar lunas, ya kita seperti dibebaskan. Ya. Nah, dibebaskan dari tawanan itu bukan berarti kita sudah masuk ke wilayah ya, wilayah negara yang membebaskan kita. Ya, dalam konteks ini kita otomatis masuk dalam wilayah kekuasaannya Tuhan Yesus, wilayah kerajaannya. Ya kita sudah dipindahkan, ya sudah dibebaskan. Ya. Tapi kalau dengan keinginan kita sendiri kita membelot, ya kita memilih bukan wilayah Tuhan tapi wilayah kegelapan ya, itu menjadi tidak menjadi sia-sia kan tebusannya, harga tebusannya Tuhan Yesus gitu. Jadi artinya Bapak Ibu ya ini menguatkan yang pelajaran sebelumnya ya. Kita tuh ditebus Tuhan ya dari tawanan dosa. Itu benar-benar hak kita yang bisa dipakai. Tapi bukan berarti kita sudah masuk ke wilayah negara itu. Ya, artinya ibaratnya kalau misalnya ada perang ini ya antara mungkin sekarang di Rusia Ukraina, kalau tentara Rusia yang terjebak di Ukraina ditebus ya, dibebaskan dengan satu pertukaran, dia sudah bebas ya, sudah mau berjalan kembali ke negaranya. Tapi kalau dia membelot tidak mau ikut ya dia bisa lepas, tidak mungkin dia bisa masuk ke negara Rusia kan. Nah, jadi ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ya, kita dibebaskan dari tawaran dosa, artinya kita punya hak, punya punya kondisi sudah bisa memilih lagi. Ya, ini sekarang tergantung kita mau milih yang mana. Ya, kalau Tuhan diharapkan kita memilih Dia. Makanya ditarik, ayo ikut jalanku, di jalan nih menuju wilayah kerajaan Tuhan Yesus nih, kerajaan Allah. Ini jalannya, kamu harus ikut jalan itu. Ya, kamu sudah dibebaskan sehingga bisa jalan. Tapi kalau nggak dibebaskan ya nggak bisa. Ya, dari tawanan itu kalau nggak dibebaskan dari tawanan itu ya nggak bisa.
Tapi waktu kita diminta jalan, ya, di tengah jalan kita tidak taat, kita membelot, ya itu sudah uh, keputusan kita sendiri. Jadi kita artinya kalau dibilang keselamatan bisa hilang itu dalam konteks ini, ya. Kalau kalau kita ikut jalan Tuhan nggak mungkin hilang sebenarnya, ya. Nggak ada yang bisa merebut apa yang sudah ditebus Tuhan, tidak ada. Tapi kalau kita sendiri dengan sengaja, dengan keinginan kita sendiri, ya, uh, balik lagi dengan kebiasaan lama, ya, berinteraksi lagi dengan kuasa kegelapan, ya kita akan terhilang. Nah, jadi sebagai orang percaya, ya kita tahu, percaya kita sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan, dan kita telah dimerdekakan oleh penebusan salibnya. Ya, di Galatia 5:1 nih jelas, ya. Supaya kita sungguh-sungguh, ya, merdeka, ya, uh, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi manusia berdosa itu seperti tawan perang yang tidak bisa dimiliki kembali oleh Allah sebagai pemiliknya. Ya. Oleh sebab itu perlu ditebus agar dapat kembali dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Ya. Jadi ibarat ini ya, dalam wilayah politik gitu ya, kita itu dulunya tawanan perang ya, perang dari si kerajaan iblis gitu. Sehingga Allah tidak mungkin bisa menggenapkan rencananya, maka harus diambil alih, dikembalikan kepada Allah sebagai pemiliknya, ya, supaya ditebus oleh Allah. Sehingga Allah bisa memiliki kita sepenuhnya supaya dipakai untuk rencananya. Ya, seperti yang saya pernah ungkap tadi di awal, ya, pasti kalau Allah menebus kita, ya pasti ada sesuatu, ya, ada rencana Dia, ada maksud. Gitu. Nah ini 1 Korintus 6, 19-20 nih jelas ya. Ini sudah kita bahas. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, ini kita sudah bahas tentang rumah Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, tanda bahwa kita itu mengerti, ya, paham bahwa kita itu sudah ditebus, ya, kita itu harus menjadi diri kita bait Roh Kudus atau menjadi rumah Tuhan. Nah ini satu sesi sendiri kan, sudah kita bahas di awal tahun ya. Jadi tanda bahwa kita memahami penebusan Kristus ya, menjadikan kita menjadi tempat buat Roh Kudus bertahta. Itu sebenarnya ada konsekuensi di situ, ya, ada satu perubahan yang nyata yang harus terjadi. Harusnya kalau kita menjadi orang-orang tebusan yang mengerti benar, ya, siapa yang menebus kita, untuk apa kita ditebus, kita pasti ada perubahan dalam hidup kita. Kenapa? Karena menjadikan diri kita menjadi rumah Allah, ya, menjadi bait Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus menebus kita dari ketertawanan hukum dosa, ya, yang sebelumnya kita terbelenggu, ya, dalam konteks apa? Terbelenggu tidak bisa mencapai standar kesucian Allah. Ya. Dari awal Allah menciptakan Adam untuk mencapai kemuliaannya, ya, mencapai kemuliaan manusia yang Tuhan tetapkan. Ya. Jadi Adam waktu diciptakan tidak langsung mendapat kemuliaan penuh yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah sediakan, tidak. Ya, tapi dalam perjalanannya dia menggenapkan kemuliaan itu, mencapai kemuliaan itu, sudah keburu jatuh dalam dosa. Nah ini sehingga ya standar kesucian Allah nggak bisa diterapkan lagi. Ya, makanya Bapak Ibu, orang-orang perjanjian lama sejak Adam itu standar kesucian Allah itu berbeda sekali dengan yang di perjanjian baru. Ya, standar kesucian Allah itu memang baru terwujud dalam hukum 10 perintah Allah, ya, hukum yang jelas kelihatan gitu loh, mengatur yang kelihatan, yang kasat mata istilahnya. Ya, karena memang
mereka belum apa ya, belum ada penebusan gitu. Mereka masih dalam tawanan. Ya. Tapi sekarang di dalam perjanjian baru ini, ya, dalam zaman perjanjian baru ini, itu standar kesucian Allah itu sudah tinggi, sudah seperti sebelumnya, seperti rencana semula gitu. Jadi kita memang dituntut untuk bisa memenuhi rencana Allah itu untuk hidup dalam standar kesucian Allah. Ya. Jadi ibarat ya barang digadaikan, kita tuh seperti barang digadaikan ya. Tuhan Tuhan itu mau memiliki barang kita supaya bisa dipakai untuk memuliakan Allah, ya, untuk menggenapi rencana Allah. Ya. Jadi arti menebus itu Bapak Ibu sekali lagi membeli, ya. Menebus itu membeli, sudah dibeli ya, dengan darahnya. Ya kalau kita dibeli berarti kita kepunyaan siapa? Kepunyaan yang membeli. Ya. Nah tujuannya supaya ya Tuhan bisa menguasai kita, ya, bisa intervensi ya. Makanya rencana Allah dimungkinkan kembali, ya terbuka, ya dengan kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah rencana Allah terbuka lagi, ya mengembalikan manusia ke rencana Allah semula, sempurna seperti Bapa, ya menjadi imago Dei, gambar dan rupa Allah itu terbuka dengan uh, kematian Tuhan Yesus, ya. Nah sebagai tandanya Bapak Ibu, tanda bahwa ya tanda bahwa kita itu sudah ditebus, ya sudah ditebus, sudah milik, ya tanda bahwa kita itu milik Tuhan, maka Roh Kudus diberikan. Itu shield, ya meterai. Meterai itu sebenarnya tanda bahwa oh ini sudah dibeli gitu, ya. Roh Kudus ditaruh di dalam diri kita tuh artinya mau mengatakan kepada seluruh dunia, kepada kuasa kegelapan bahwa ini sudah saya beli loh, ya, dicap gitu ya, dimeteraikan, ya, sudah dibeli, ya. Nah, coba dibaca Efesus 1:13. Ada yang bisa baca Efesus 1:13? Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, Roh Kudus itu memang materai, ya, materai, ya, tanda kepemilikan sebenarnya. Ya, bukan berarti bahwa dengan adanya Tuhan Roh Kudus diberikan kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu loh. Ya, dimeteraikan supaya tidak ada kuasa lain yang bisa merebut gitu ya. Nah, yang apakah berarti kita tidak bisa jatuh dalam kuasa iblis lagi? Ya bisa kalau kita sendiri yang membreak, ya, melepas meterai itu, ya shieldnya itu kita sendiri yang bongkar, ya udah. Tuhan juga nggak bisa mencegah kan karena keinginan kita. Tapi kalau kita enggak, kita turut, ya, materai ini tidak ada yang bisa membongkar, tidak ada yang bisa sanggup merebut lagi gitu loh. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang sudah kau berikan, ya Bapa, manusia yang sudah kau berikan ini dalam tangan, tidak ada yang merebut dari tanganmu. Tidak ada kuasa lain gitu ya. Yang tapi bukan berarti kita tidak bisa terbuang, ya kan? Ya ada pilihan, ya artinya kalau kita sendiri yang menolak, ya apa mengingkari itu, ya tidak ikut jalannya Tuhan, ya jalan penebusan Tuhan ini, ya kita harus dikuduskan, ya sebelum dimuliakan kita harus dikuduskan terus menerus, dibenarkan terus menerus, ya nggak bisa. Nah di sini Bapak Ibu kita harus paham benar, ya Roh Kudus itu kalau kita yakin merasa ada Roh Kudus di dalam, itu artinya tanda, ya meterai. Yang meterai itu mau ngomong gini loh, kamu itu sudah dibeli Tuhan, milik Tuhan. Nah sekarang kamu ikuti yang Tuhan mau, ya kamu sudah nggak bisa
melakukan apa yang kamu ingini sendiri. Ya, ini ada tandanya. Ya, tapi kalau kita mengabaikan tanda ini, meterai ini, artinya kita mengabaikan suara Tuhan, ya kita bisa terhilang. Ya, kita, tapi itu adalah pilihan kita sendiri, karena pilihan kita sendiri. Tapi percayalah bahwa kalau kita sudah disit, dimateraikan Roh Kudus dan kita setia di situ, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan siapapun. Nah, Bapak Ibu, uh, ini sekilas ya tentang penebusan, ya, arti makna penebusan dalam beberapa wilayah ya kehidupan praktek manusia, ya, bukan hanya dalam wilayah keagamaan, ya. Kita lihat tadi dari pengadilan, wilayah pengadilan, perbudakan atau wilayah politik itu sesuatu yang common, yaitu hukum, sudah hukum kehidupan, ya, adanya penebusan. Ya, jadi kalau ada kejadian lain yang apa merasa atau yakin bahwa orang bisa dibebaskan dari dosa tanpa penebusan, ya, itu sebenarnya melanggar, menyalahi hukum kehidupan. Ya, nah, minggu depan kita akan belajar, ya, Bapak Ibu, siapa sih inisiator ya dari penebusan itu? Awal mulanya gimana? Apakah sejarah penebusan itu baru dimulai saat Tuhan Yesus datang ke dunia? Ya, gimana teman-teman? Apakah sejarah penebusan itu baru dimulai setelah Tuhan Yesus lahir di dunia? Ya, atau jauh sebelumnya sebenarnya sudah ada, ya, inisiator dari uh, rencana besar penyelamatan manusia, ya. Nah, kita minggu depan akan belajar yang namanya proto evangelium, ya, Injil yang pertama. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, prakasa, ya, inisiasi, apa, planning, ya, planning besar menyelamatkan manusia itu sudah ada sejak ada itu dalam dosa. Ya, itu nanti ada di Kejadian 3 ayat 15. Ya, ini ayat kunci bahwa Tuhan tuh sudah menubuatkan, sudah punya planning. Nah, ini manusia sekarang jatuh dalam dosa, dia menghadapi hukum kematian, tidak bisa mencapai kesucian yang Tuhan inginkan lagi. Tuhan mempunyai jalan, ya, membukakan jalan. Ya, apa yang uh, harus, ya, dilakukan nih? Gimana nih penyelamatan manusia ini? Nah, itu Bapak Ibu, minggu depan kita akan gali mendalam sehingga kita punya perspektif yang luas, ya, dan dalam tentang arti penebusan Tuhan, ya, makna penebusan. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu makin menyadari hidup sebagai orang-orang tebusan, sebagai dulusnya Tuhan. Menghayati, jangan hanya merasa, ya, kita sudah ditebus menjadi anak Allah gitu, ya, bangga dan merasa sudah selesai, ya, tapi sadari bahwa kita itu sebenarnya dulusnya Tuhan, karena Tuhan yang sudah membeli kita, sehingga kita, ya, walaupun diberi privilege menjadi anak Allah gitu, ya, kita harus pakai hak itu, privilege itu, ya. Tidak ada pilihan lain, ya, Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain sebagai uh, orang-orang yang sudah ditebus dari kematian. Oke, itu yang bisa sampaikan. Jadi kita uh, minta pada Tuhan, kita tundukkan kepala untuk bisa memahami materi ini, supaya Tuhan berbicara buat hati kami masing-masing. Bapak yang mengasihi, kami ucap syukur Tuhan, Engkau sudah beri pengertian kami tentang makna penebusan, seberapa konsekuensi dari penebusan itu, Tuhan Yesus. Biarlah ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi membekas, Tuhan, membuat kami sadar bahwa kami adalah orang-orang tebusan yang punya kewajiban, Tuhan. Tidak ada pilihan untuk ikut pribadi yang telah menebus kami, yaitu Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah di materi ini kami semua dibukakan untuk menyadari status kami sebagai orang tebusan. Bersyukur Tuhan, doa kami serahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Selamat kami percaya berkata,
Amin. Amin. Oke, silakan Pak Lepri, saya kembalikan.